Siapa-siapa yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kehendak berupa kebaikan, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepahaman atas dirinya tentang agama. Wa yulhimhu rusyda, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhami seseorang itu akan petunjuk kepada kebaikan. Idza ahabba Allah li'imri'in ista'malahu lidinihi. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, niscaya hamba tersebut Allah sibukkan dalam urusan agama. Mafhum mukhalafahnya, jikalau seorang hamba tidak Allah cintai, maka niscaya hamba tersebut Allah sibukkan tentang perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Bapak Ibu, di hari yang cerah ini berkata umat tadi, alhamdulillah begitu semangat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala masih kumpulkan kita di tempat-tempat kebaikan. Insya Allah biasanya orang-orang yang berada di tempat kebaikan itu adalah orang-orang yang baik pula. Jikalau ada orang tak baik berada di dalam tempat-tempat kebaikan, orang-orang yang tidak baik menjadi baik. Kata pelajaran yang lalu, kam solihin yufsidu bimufsidil akhir. Berapa banyak orang soleh bisa rusak sebab kerusakan orang lain. Kalau orang soleh itu kumpul-kumpul sama orang yang tidak baik. Namun hari ini Bapak Ibu, jikalau ada orang tak baik datang di tempat kebaikan, maka orang yang tidak baik insya Allah menjadi baik. Cerita ada orang dulu Bapak Ibu dikejar-kejar maling, dikejar-kejar sapam, dia maling, dikejar-kejar. Maka tak ada tempat pelarian yang paling aman menurut dia kecuali di tempat majlis ilmu. Kebetulan di dalam itu ada majlisnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengendap masuk ke majlis ta'lim, sehingga polisi-polisi pun kesulitan mencari dia nih. Gak mungkinlah polisi datang ke majlis ta'lim kan? Orang-orang baik semua di situ itu. Singkat cerita, dia selamat dari kejaran. Saking tenangnya dia di dalam majlis Bapak Ibu, sehingga ia tertidur. Biasa itu Bapak Ibu, akhir rumah umat samalam banyak tak tidur karena tanamnya itu tak ada pikiran. Maling aja Bapak Ibu, tenang dia, nyaman dia, sampai pulas, sampai subuh hari. Karena majlis selepas isya, orang udah pada pulang, dia masih tidur. Di dalam tidur dia itu berjumpa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a fil manami fa huwa haqqan. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka mimpi itu adalah hak. Fa inna syaitan la yatamassalu bih. Karena syaitan itu tak akan mampu berubah wujud seperti diriku. Ini sabda Rasulullah. Diajari oleh Rasulullah dia ini, maling ini. Sampai di subuh hari dibangunkan salat subuh berjamaah. Selepas subuh ditanya Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau ini orang mana? Kok bertakar di masjid? Ini Syekh Abdul Qadir Jailani ini usnuzan pula nih. Ya kan? Biasanya orang yang ikap dalam masjid orang maling apa orang baik? Orang baik. Kok kamu dibertakar dalam majlis? Diceritakanlah dia. Sehingga singkat cerita dia pun berguru sama Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga dia menjadi alim ulama dalam kurun setahun atau 2 tahun menjadi alim ulama. Jadi tidak menutup kemungkinan orang-orang tua kita di sini ini mungkin 1 tahun 2 tahun jadi alim ulama semua. Kalau nggak jadi alim ulama semua, mudah-mudahan keturunannya menjadi alim ulama. Amin.
muallima, kita sambung pertemuan kita kemarin. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansuhani idza huma lam yukrama. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha wa qana' bi jahdika in jafauta muallimah. Sesungguhnya muallim itu guru, wat tabiba dan dokter ataupun tabib, keduanya itu tidak akan pernah memberikan nasihat kepada pasien atau kepada pelajar, pada orang sakit. Kalau dokter kepada orang sakit, kalau dia muallim kepada murid, kalau pasiennya itu nakal, kalau pasiennya itu tak mau memuliakan muallim atau dokter tadi. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha, maka bersabarlah kau di dalam sakitmu jika kamu kasar kepada doktermu. Banyak Bapak Ibu kisah-kisah nyata ini. Ada orang sakit, perokok dia ini Bapak Ibu, perokok berat dia. Saya punya kawan sendiri, tapi nggak sebut namanya karena mungkin kemungkinan besar orang di sini ngerti siapa orangnya. Dia perokok besar, masuk ke rumah sakit, dia jantung juga ini, menghisap rokok dia. Ketika dokter melarang, apa kata sama dokter ini? Ibu nih pengen pasiennya sehat atau pengen cepat mati katanya? Ya pengen sehat lah. Ibu tahu nggak? Kalau aku nggak merokok, aku akan mati katanya. Nakal ini, sehingga dokter ini pun malas melawan pasien ini. Ya suka-sukamu aja lah. Merokok juga ada dia. Di tengah-tengah merokok, batuk-batuk dia, sesak napasnya. Dokter pun nggak menghiraukan dia lagi. Tadi dia marah-marah, pencet-pencet bel, ada bel di sana ya. Pencet-pencet tombol, bunyi-bunyi, dia bilang begini. Apa kerja kalian ini? Ada pasien mau mati sesak napas nggak kalian hiraukan? Dokter tadi bilang, kamu ketika dinasihati tak mau, maka ketika kamu sakit ya rasakan aja sakit itu. Sama seperti ini. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha, sabarlah atas sakitmu jika kamu kasar kepada tabibmu. Wa qna' bi jahlika in jafauta muallima. Terimalah kebodohanmu jika kamu kasar kepada gurumu. Anak-anak kita yang nakal-nakal itu dari digajikan tiap hari, dibelanjakan, enggak bisa-bisa ngaji. Mungkin anak kitanya agak nakal ini. Maka jangan coba-coba marahi gurunya, marahi anak kita. Sebagaimana Rahukiyah annal Khalifata Harun Rashid ba'asa ibnahu ilal Asum'i li'allimahu ilma wal adab. Ada kisah ini, kisah menarik juga ini. Dulu Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah ar-Rasyid ini Bapak Ibu, kalau dalam kitab-kitab ini beliau gubernur, alim ulama. Dia selain alim ulama sekaligus menjadi umara, gubernur. Di masa Daulah Abbasiyah kelima. Kalau kisah-kisah sekarang di Sibul Katabten yang beredar itu kan lawannya itu biasanya siapa? Abu Nawas. Selalu Raja Harun ar-Rasyid dikalahkan oleh Abu Nawas. Padahal Khalifah Harun ar-Rasyid ini adalah seorang alim ulama sekaligus menjadi presiden di ketika itu, gubernur. Beliau ini ba'asa ibnahu ilal Asum'i liyu'allimahu al-ilma wal adab. Beliau ini mengutus anaknya kepada Syekh Al-Asum'i untuk belajar ilmu dan belajar adab. Fara'ahu yawman yatawadda'u wa yaghsilu rijlahu wa ibna al-khalifata yasubbul ma' ala rijlihi. Maka ketika itu beliau ini membesuk anaknya, maka beliau melihat Syekh Al-Asum'i ini sedang berwudu dan membasuh kakinya. Sementara anaknya Khalifah Harun ar-Rasyid itu yang menuangkan air
ke kakinya, ke kaki As-Sum'i tadi, Syekh As-Sum'i tadi kepada gurunya. Maka apa pandangan Raja Harun ar-Rasyid, marah apa tidak? Fa'atabal khalifata al-As-Sum'i fi dzalika faqal innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu falimada lam ta'murhu bi ayasubbal ma' bi ihda yaday wa yaghsil ukhra rijlan. Maka Raja Harun ar-Rasyid menegur itu gurunya Syekh Al-As-Sum'i. Apa bentuk tegurannya? Wahai Syekh, sesungguhnya aku mengutus anakku kepada engkau itu untuk belajar, untuk diajarkan ilmu dan untuk diajarkan adab. Lalu kenapa engkau tak menyuruhnya untuk menuangkan air dengan satu tangannya dan tangan yang lain untuk membasuh kakimu? Maksudnya kan, wahai Syekh, kenapa tadi kan ini anak Raja Harun ar-Rasyid ini hanya menuangkan air lalu gurunya membasuh kakinya? Kata Raja Harun ar-Rasyid, kenapa enggak engkau suruh tangan satunya itu menuangkan air, tangan satu lagi menggosok kakimu? Inilah orang-orang kadal Bapak Ibu, begitu mengagungkan gurunya sehingga anak walaupun Raja Harun ar-Rasyid siap menderita, siap dihinakan untuk mendapatkan derajat yang mulia. Hari ini Bapak Ibu sebaliknya. Kalaulah ada sekarang ini, maaf cakap ini, mungkin tak ada di sini nih, anak wali kota atau anak gubernur, belajar dia. Anak ini sama tidak sama orang lain? Sama apa tidak? Mungkin kalah Bapak Ibu. Saya juga pernah guru masalahnya ini. Itu luar biasa, takut guru kepada murid. Bahkan ruangan ini, anak presiden ini atau anak pejabat ini luar biasa. Kursinya mungkin empuk, ruangannya ber-AC. Itu terjadi itu. Sehingga ketika dia tamat dari pelajarannya, insya Allah kurang mendapatkan keberkahan. Kita tidak katakan tak mendapat keberkahan, kurang mendapatkan keberkahan. Kurang keberkahan. Fayambaghi li talibil ilmi an la ya'khudhal kitaba illa bi thahara. Di antara belajar ilmu itu Bapak Ibu, tidak mengambil kitab, tidak memegang kitab kecuali dalam keadaan suci. Tohar, apakah wajib? Pastinya tidak wajib, kecuali memegang Al-Quran. La yamassuhu illa mutahharun. Kita tidaklah memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci. Namun di dalam kitab pelajaran Bapak Ibu, santri itu dianjurkan untuk memegang kitab atau membawa kitab dalam keadaan bersuci. Untuk hati itu kalau pesantren, untuk hati-hatinya supaya kadang-kadang kita pas memegang kitab buang angin, malas kita berwudu. Makanya kalau di pesantren itu kita pegang Quran kecil yang dibawa dalam kantong. Ketika kita berhadas kecil, itu kita bersegera mengambil wudu. Mau tak mau, siap tak siap, malas atau tidak malas, kita harus mau mengambil air wudu karena dalam kantong kita ada Al-Quran. Begitu caranya. Kalau nggak ada Al-Quran, kadang-kadang kita santri juga namanya manusia, malas-malasan. Maka dulu guru kita memaksakan tuh menganjurkan bawa Al-Quran kecil agar kita selama 24 jam atau selama dalam pelajaran dalam keadaan suci. Itu cara untuk melatih kita agar menjaga wudu. Wahaka an Syekhul Imam Syamsul A'imma Al-Halwani annahu qala innama niltu hadzal ilma bita'zim. Syekh Imam Syamsul A'imma, mataharinya para imam, Al-Halwani, beliau mengatakan sesungguhnya aku mendapati ilmu itu sebab karena mengagungkan ilmu itu sendiri.
fa inni ma akhadtul qida illa bitahar. Aku tak pernah mengambil atau membawa kitab, lembaran kitab kecuali dalam keadaan bersuci. Wa anna Imam Syamsul A'imma as-Sarakhsi kana mabutunan wa kana yakamdilu fi laila. Dahulu ada namanya Imam Syamsul A'imma as-Sarakhsi. Beliau ini ketika itu dalam keadaan diare. Mabutunan itu sakit perut, masuk angin, sakit perut. Dan ketika itu beliau sedang mutolaah, sedang mengulang-ulang mata pelajarannya. Fatawadda'u fi tilkal laila 17 marrah. Maka beliau pun berwudu pada malam itu sampai 17 kali. Li'annahu kana la yakarriru illa bitahara, karena beliau tak pernah mengulang mata pelajaran atau mengkaji ilmu kecuali dalam keadaan bersuci. Apa sebab? Hada li'anna al-ilma nurun wal wudu'u nurun fayazdadu nurul ilmi bihi. Karena ilmu itu adalah nur, cahaya. Wudu juga nur berupa cahaya. Cahaya bertemu cahaya, fayazdadu nurul ilmi, maka bertambah-tambahlah cahaya ilmu bihi sebab wudu tersebut. Maka Bapak Ibu, kita penting sekali menjaga wudu, termasuk karamahnya Bilal bin Rabah, terompanya sampai ke dalam surga sebelum orangnya, itu sebab apa? Sebab menjaga wudu. Habis wudu sholat wudu, habis wudu sholat wudu. Sebab itu Sayyidina Bilal terompanya duluan masuk surga daripada orangnya. Apakah kita bisa seperti itu? Ya bisa, kalau kita ini bersungguh-sungguh. Ada yang pernah sholat wudu, Ibu? Ada? Hah? Coba lihat sekali. Jadi kalau kata guru kami dulu, ketika kita mendengar mata pelajaran, ada yang aneh-aneh, tapi mungkin kita kerjakan, atau mungkin pertama kali kita dengar, ya tapi mungkin kita bisa kerjakan, maka selepas kita dengarkan, hendaknya kita amalkan. Karena banyak sekali amal agama Bapak Ibu, banyak sekali. Kita nggak tahu amal agama yang mana diterima oleh Allah. Nggak, Imam Ghazali saja itu diterima amal dalam kitab-kitab ulama-ulama menceritakan sebab daripada tinta yang diminum seekor lalat. Begitu banyak amal beliau, kenapa cuma itu diterima? Kita nggak tahu. Maka kita pun seperti itu. Banyak kita dengarkan amal agama, ponoma seumur hidup sekali kita pernah mengamalkannya. Contoh, kita pernah dengar sholat wudu, amalkan sholat wudu. Kita pernah dengar sholat tahajud, ponoma seumur hidup satu kali. Pernah kita dengar sholat tasbih, ponoma seumur hidup satu kali. Kita pernah dengar sholat duha, kerjakan sholat duha. Ini kita pernah dengar berkali-kali. Kita cerita, Ustaz itu harus ceritakannya. Pasti tahu Ibu udah amal belum? Sama saja kan? Tapi kita usaha pernah mengerjakannya walaupun cuma sekali. Sabda Rasulullah, ittaqu bisikil tamr, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sebelah kurma. Ya infak walaupun sesendok beras. Sedekah walaupun sesendok beras. Kalau dulu sebelah kurma, kalau sekarang sesendok beras. Nah, apa itu usaha kita? Kita nggak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata guru kita, satu amal kebaikan diterima Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka itu sudah cukup memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa min ta'jilil wajibi alla yamudda rijala ilal kitab, di antara mengagungkan ilmu yang wajib adalah tidak menyelonjorkan kaki ke arah kitab. Tidak menyelonjorkan kaki ke arah kitab. Wa yada'ul kutub tafsir fawqa sa'iril kutub ta'ziman. Dan meletakkan kitab-kitab tafsir
di atas kitab-kitab yang lainnya, ta'ziman dalam rangka mengagungkan. Jadi Bapak Ibu ada cara menyusun kitab. Sama di dalam kalau kita belajar adab, ada namanya cara menata pakaian ketika membasuh. Contoh, pertama kali kita letakkan pakaian dalam. Ini masalah pakaian dulu. Pakaian dalam. Habis itu celana. Habis itu singlet. Habis itu baju. Habis itu kopiah. Jangan kopiah dulu Bapak Ibu. Kadang-kadang kopiahnya duluan, sempak paling atas. Habis cuci dipakai lakinya, nakal langsung lakinya. Setelah diselidiki, rupanya cara nyuci kurang ada. Sama betul. Sama kitab gitu juga Ibu. Pertama kitab paling atas itu kitab Al-Quran. Al-Quran paling atas. Tafsir Al-Quran, baru hadis, baru fikih, baru kitab-kitab kalam, tauhid, kemudian tarikh, ilmu alat, di bawah barulah ilmu biologi, fisika, matematika, geografi paling bawah. Jangan matematika paling atas, Al-Quran paling bawah, namanya kurang ada. Itu saking penting menjaga kitab itu Bapak Ibu. Saking pentingnya untuk menjaga ta'zim, menjaga kehormatan dalam ilmu agama. Sampai seketika pun kita disuruh memperhatikan cara menata kitab. Wala yadau 'alal kitabi syai'an akhar, dan tak boleh meletakkan sesuatu di atas kitab. Meletakkan sesuatu di atas kitab enggak boleh. Begini enggak boleh Bapak Ibu. Enggak boleh kecuali darurat, mungkin supaya tak terbalik, embus angin supaya mudah dibuka boleh. Tapi kalau cuma tak ada alasan, pengen saja nggak boleh. Kadang-kadang kita di bulan tarawih, di bulan Ramadan ketika tadarus, seringkali kita lihat Al-Quran itu luar biasa Bapak Ibu. Ditaruh di lantai, di atas Quran itu kopi, ya kan, ataupun kue, luar biasa. Kadang-kadang gudang garam, mancis di atasnya, nggak boleh ini, nggak beradab kita. Makanya rubba quri al-Quran wal Quran min'anu, banyak orang baca Al-Quran tapi Al-Quran laknat dia. Di antara Al-Quran laknat kita ini ketika membaca Al-Quran tidak menjaga adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Wa kana Ustadzuna Burhanuddin yahki an syekh min syekh anna faqihan kana wada'a mihbar al-kitab. Faqala lahu bil farisiyah birniyadi. Dahulu ada ustaz kami namanya Burhanuddin. Beliau mengisahkan dari gurunya bahwasanya ada seorang faqih meletakkan tinta di atas. Dulu kan tinta itu pakai botol, ya kan? Letakkan tinta ini, botol tinta ini di atas kitab. Maka gurunya berkata, bahasa Persia, birniyadi, artinya engkau nantinya tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Gara-gara meletakkan botol tinta di atas kitab. Wa kana ustaduna al-qadi al-ajal fakhrul Islam al-ma'ruf biqadi khan yaqul illam yurid bidzalika al-istighfaf fala ba'sa bidzalika wal ula ay yahtariza anhu. Ustaz kami al-qadi yang mulia fakhrul Islam, beliau mengatakan, jika engkau meletakkan sesuatu di atas kitab atau menyelipkan sesuatu di dalam kitab dalam rangka tidak menganggap remeh, maka tak mengapa. Mungkin mengasih tanda, tak mengapa. Wal ula, akan tetapi lebih utama adalah ayah tarizanahu, tidak melakukannya. Walaupun diperbolehkan, tapi lebih utama tidak melakukannya. Di sini nih Bapak Ibu ada pertanyaan. Ini udah jam 7:30, cepat kali kayaknya jam ini. Apa itu Bapak? Apa itu Bu?
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya pertanyakan Ustaz, kan kita sebagai orang tua wajib hukumnya untuk mendidik anak, menyekolahkan anak untuk menuntut ilmu. Tapi ada sebagian saudara-saudara kita Ustaz, dia menyekolahkan anak katanya kan mungkin karena kami jualan ya Ustaz, ada juga yang curhat gini Ustaz, sakit kepala mbok, mengapa banyak utang mbok katanya kan Ustaz, utang ke bank misalnya. Bagaimana hukumnya itu Ustaz, sedangkan kita mendidik anak, menyekolahkan anak, misalnya kuliah anaknya, tapi dia mengambil uang bank untuk menyekolahkan anaknya, bagaimana hukumnya dan bagaimana keberkahan ilmu yang didapatnya itu Ustaz? Ya. Atas jawaban Ustaz, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kali itu dipertanya ya. Itu satu pertanyaan, dua pertanyaan itu. Ya. Mengambil uang dari bank konvensional. Iya, Ya. Kalau konvensional ini Bapak Ibu banyak khilaf-khilafnya. Karena ini perkara baru. Tak ada zaman Rasulullah. Tapi ketika berbunga itu dia atas nama riba, itulah menjadi haram. Rasulullah bersabda, yang katib pencatat, yang syahid sebagai saksi, yang nasabah dan yang membawa, yang mengiklankan semua mendapat laknat. Ini hadis. Akan tetapi bagaimana uang itu diberikan kepada anak itu Bapak Ibu, dia hanya tahu makan uang dari orang tua. Tapi kalau dia umpama tahu, dan kita juga orang tua harus yakin sesuatu yang haram, kalau kita yakin haram, kita berikan kepada anak, maka dari perkara haram akan tumbuhlah daging darah yang haram. Dan perkara haram itu menghasilkan perkara yang buruk. Yang buruk pula. Maka kata Rasul, sesuatu yang timbul dari perkara yang haram, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan bakar dia. Di dunia ataupun di akhirat. Di dunia cara bakarnya jauh dari arahan Allah. Hidup tak nyaman. Sebagaimana orang kalau kena api, enak apa tidak? Tak nyaman. Jangan kena api, karena panas aja kita nggak nyaman. Begitulah orang yang makan hasil yang haram, tak nyaman dia, dipanggang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dipanggang bukan secara hakikat, nanti di akhirat baru hakikatnya dibakar. Jadi kalau ada yang seperti itu, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Rasulullah, kullukum muznibun fastaghfiruni aghfir lakum. Kalian memang senantiasa manusia berlumuran dengan dosa. Astaghfir lakum, mintalah ampun. Astaghfiruni, mintalah ampun kepadaku. Ini hadis qudsi riwayat Muslim. Aghfir lakum, niscaya aku akan berikan ampun kepada kalian. Jika seorang hamba membawa dosa sepenuh langit, sepenuh bumi, maka Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan ampunannya lebih daripada sepenuh langit dan sepenuh bumi. Ya, tetap kita sembah kepada Allah Subhanahu wa taala terpaksa. Mungkin kalau terpaksa itu di sinilah luar biasa orang tua Bapak Ibu, kita sering lihat membaca perjuangan orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita ini ketinggalan sholat, bukan tak mau sholat, tertinggal sholat. Kadang-kadang lemah dan lemas untuk mengerjakan sholat, bukan tak mau sholat. Kadang-kadang tak sengaja mengambil perkara yang haram. Untuk siapa ini? Semua untuk sang anak dan untuk kebaikan anak. Tak ada orang tua yang ingin anaknya hancur, tak ada. Untuk kebaikan anak. Makanya anak-anak kita ini kita didik terus. Maka kita juga cara mendidik anak kita ini kita juga begitu. Kita juga anak juga dari orang tua kita. Mintakan ampun untuk orang tua kita yang telah tiada, dan banyak-banyak silaturahim kepada orang tua kita yang masih ada. Cium tangannya, cium pipinya, tanya apa ibu inginkan, sekali kita berikan kejutan kesukaan orang tua kita, agar anak kita menulari parangi kita yang baik. Begitu ya. Namun kalau hukumnya tetap riba, haram. Kita jauhin perkara haram. Paling tidaknya subhat. Nggak tahu mana halal, mana
haram. Siapa yang bisa menjauhi perkara syubhat, niscaya dia terbebas dari perkara haram. Yang lain, ibu, bapak, cukup ya. Yang panjang-panjang kalian kipas sholawat kita ketetaran mengambil air wudhu. Cukup ibu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.